Ya udah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Udah nggak kerasa udah hari Senin lagi. Ini udah pukul 20.00 waktunya Kak Citla untuk sharing-sharing lagi ya kakak-kakak. Makasih yang udah gabung di sini. Oke kakak-kakak, seperti biasa malam hari ini aku mau share lagi tentang kedisiplinan. Nah tapi untuk malam ini itu pengen lebih ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang masih tentang yang sederhana, tapi ternyata itu paling sulit dijalanin. Ada yang bisa tebak kita mau membahas tentang apa? Boleh di komen-komen ya. Yap, kita malam ini bakalan membahas tentang sebuah konsistensi yang dimulai dari kedisiplinan diri. Nah, gimana? Sudah mulai excited? Oke, kita mulai aja ya. Jadi banyak orang yang punya mimpi besar, punya target, terus punya semangat yang menggebu-gebu gitu di awal. Tapi yang membedakan orang yang berhasil dan yang berhenti di tengah jalan biasanya bukan bakat kakak-kakak, tapi itu adalah sebuah kedisiplinan diri. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya konsistensi itu bukan sebuah bukan mood seseorang gitu. Tapi konsistensi itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi kadang kan kita bisa berpikir ya, nanti mulai deh kalau lagi semangat gitu. Nanti deh kalau misalnya udah moodnya udah bagus gitu kalau mau melakukan sesuatu. Padahal semangat itu juga kadang kan kita naik turun ya kakak-kakak. Terus kalau hidup itu bergantung sama mood kita doang, kita biasanya akan sering berhenti kakak-kakak, karena kan emang mood seseorang itu memang sangat berubah-ubah gitu. Maksudnya berubah-ubahnya tuh sering gitu. Nah, orang yang konsisten itu bukan yang selalu termotivasi juga biasanya, tapi mereka cuman tetap jalan meskipun mereka itu ngerasa males gitu. Mereka itu ada kemauan untuk melakukan hal tersebut meskipun mereka sedang tidak baik-baik saja, mereka sedang tidak punya rasa gairah gitu buat melakukan hal tersebut, tapi dia karena tekadnya yang kuat, jadi dia tetap mau melakukan hal tersebut gitu. Contoh sederhana kayak bangun pagi walaupun ngantuk, sangat sederhana banget ya. Lalu tetap belajar walaupun capek, tetap posting konten walaupun viewersnya dikit. Nah, aku kan pernah ya kayak berpengalaman juga dulu, meskipun sekarang lagi terhenti gitu, lagi jeda. Dulu tuh emang tantangan banget ya buat bikin konten-konten gitu. Kalau misalnya viewersnya kita dikit itu emang cukup mempengaruhi sih menurut aku, apalagi kalau misalnya kita membuat kontennya tuh secara effort. Kita udah bikin konten secara effort ya, tapi ternyata viewersnya tuh dikit gitu, atau bahkan kayak FYP. Tapi ketika kita bikin konten yang
nggak diniatin gitu, kayak tiba-tiba ada ide aja kita buat ngerekam sesuatu, terus kita bikin satu konten, ternyata banyak yang lihat gitu, banyak yang suka, banyak yang komen, banyak yang like gitu. Nah, itu kan nggak bisa kita prediksi ya, maksudnya kayak gitu. Makanya tetap lakukan lah sebaik mungkin secara tuntas sampai konsistensi itu tercipta dalam diri kamu gitu. Lalu ada lagi tetap nabung walau nominalnya kecil. Nah, di sini ada nggak kakak-kakak yang masih suka nabung dalam bentuk celengan? Sebenarnya sekarang itu aku nggak tahu sih, tapi kayaknya jadi semakin menyedikit ya orang yang nabung tapi pakai bentuk celengan gitu. Biasanya kan apalagi generasi sekarang tuh banyak banget platform untuk bisa kita menabung gitu. Bahkan ada juga tabungan online yang kayak sekarang. Tahu nggak kakak ada tabungan emas di Pegadaian? Itu kan tidak ada wujudnya gitu. Nah, tapi itu tuh bisa membantu kita yang pengen nabung tapi secara simple gitu. Nggak harus ada bentuk uangnya atau apa gitu, tapi boleh deh buat kakak-kakak yang memang percaya itu, yang memang meyakini itu, yang memang tertarik, dicobain deh. Nah, kita kan harus tetap coba ya, nabung walaupun nominalnya kecil. Nah, itulah beberapa contoh disiplin diri kita walaupun sederhana di kehidupan sehari-hari kita gitu. Kalau aku sih ya sebagai ibu rumah tangga, gak tau tuh, mungkin sama banyak ibu-ibu yang lain juga, kayak kita kan masak setiap hari itu, kadang kan dimakan, kadang enggak gitu. Mereka juga sesuai mood. Kadang kita setiap hari nanya ya ke mereka, misalnya ke anak atau ke suami kita, besok mau makan apa gitu. Mereka kan pasti bilangnya terserah gitu. Tapi ketika kita yaudah deh masak ini aja, nggak dimakan gitu, tapi besokannya kita tetap masak lagi kan gitu buat suami dan anak-anak kita. Itu mungkin wujud kayak tanpa disengaja gitu, kita akan konsisten untuk masak setiap hari gitu. Kayak aku juga dulu nggak bisa. Aku pas pertama nikah tuh aku nggak bisa masak, sama sekali nggak bisa masak. Bahkan pegang ayam mentah pun belum pernah. Ayam mentah aku belum pernah. Dia nggak pernah masak ayam kayak gitu, nggak pernah sama sekali. Kalau kayak sayur-sayuran, tumis-tumis tuh bisa lah dikit-dikit gitu, kayak bikin sambal, numis-numis sayur. Bikin sayur pun kayak sayur sop doang yang kuahnya bening gitu. Nah, terus kayak ngungkep ayam. Aku sering kan makan ayam goreng, beli ayam goreng. Aku tuh nggak tahu bahwa itu tuh diungkep dulu gitu. Ada prosesnya, ada bumbu-bumbunya gitu. Aku pikir ya ayam dibumbuin terus ya tinggal digoreng gitu. Ternyata kan itu harus diungkep. Terus kalau kayak dibakar juga diungkep. Nah, aku kan nggak tahu ya cara masak tuh kayak gimana. Tapi ketika aku aku pengen bisa nih masak gitu, dengan mulai aja dulu gitu. Pastilah ada trial errornya, kayak keasinan lah gitu, gak mateng lah. Aku pernah karena dulu tuh sempat dikasih tahu bahwa bumbu ayam itu bumbunya kurang gitu, tapi rempah-rempahnya udah cukup. Jadi aku masukin garam tuh, ditambahin garam, tapi ya lalu bikin ayam crispy tuh, ayam crispy yang dibalut tepung itu kan kayak membutuhkan dua kali penggorengan gitu sampai dalamnya tuh benar-benar matang, dan minyaknya nggak terlalu panas kayak gitu. Nah, aku tuh baru tahu gitu
Tapi ketika aku konsisten, aku setiap hari masak akhirnya aku tahu cara masak tuh seperti apa, bumbu-bumbu itu seperti apa, masak ini itu, dan aku ingin mencoba hal kayak pengen deh masak rendang gitu. Kayak sekarang nih, kayak mau Idul Adha, kalau aku di tahun pertama, tahun kedua aku nikah gitu, aku nggak tahu tuh si daging tuh mau diapain selain disate, karena aku nggak bisa. Tapi akhirnya tahun-tahun berikutnya aku mencoba bikin dendeng, kayak bikin gepuk, terus bikin sop, kayak bikin gulai, kayak gitu-gitu, gulai yang membutuhkan banyak bumbu. Nah, karena itu kekonsistensian kita itu juga menumbuhkan rasa keingintahuan yang lebih gitu dari diri kita. Gitu sih yang aku rasain. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu ada disiplin diri itu menepati janji ke diri sendiri, betul. Jadi kita kan gampang menepati janji ke orang lain ya, tapi sering mengkhianati target diri kita sendiri. Contoh, target olahraga, besok pengen olahraga, sekarang hari Sabtu, besoknya hari Minggu pagi pengen olahraga. Pas besoknya pagi udah sholat subuh, kayaknya aku butuh istirahat deh, udah seminggu ini aku capek gitu. Kayak ayo, kemarin kan niatnya mau olahraga gitu, tapi besoknya batal. Terus kalau niat kita mau hemat nih, sebagai ibu-ibu perempuan pasti pernah merasakan ini. Misalnya kita niatnya mau hemat, ternyata misalnya bertepatan dengan flash sale, kayak misalnya kemarin 55, terus ternyata barang yang ada di keranjang kita tuh lagi diskon tuh, jadi akhirnya kita check out kayak gitu. Mungkin banyak lah teman-teman di sini juga yang merasakan kayak gitu. Terus misalnya mau belajar nih, buat kakak-kakak mahasiswa atau kakak yang masih sekolah di sini, misalnya kita niatin mau belajar, terdistrak sama handphone, jadi scrolling handphone, buka TikTok, buka Instagram, ada berita baru, malah ngepoin terus ke dalam belajarnya jadi sebentar karena waktunya habis buat scrolling media sosial. Jadi kalau misalnya memang kita mau belajar, tentukanlah belajar. Kalau misalnya memang menggunakan gadget, coba deh dimatikan dulu itunya apa, paket datanya atau wifi-nya gitu. Jadi fokus ke apa yang ingin kita pelajari gitu. Jadi ada kalimat yang kuat mengatakan bahwa konsistensi yang kecil yang dilakukan terus-menerus akan mengalahkan semangat besar yang hanya sementara. Jadi nggak apa-apa meskipun hal kecil, tapi kalau kita konsisten itu akan menjadi besar, akan menumbuhkan rasa keingintahuan lagi yang lainnya. Jadi kita akan dapat ilmu-ilmu lagi dari yang lainnya gitu. Lalu nextnya, gimana sih cara kita melatih konsistensi? Nah, yang pertama mulai dari target kecil yang tadi aku bilang. Jangan langsung terlalu tinggi, yang dari sederhana aja dulu. Contohnya 10 menit belajar. Kalau misalnya mau belajar konsisten setiap hari, pertama 10 menit, lalu 15 menit, 20 menit, sampai akhirnya kita akan menemukan konsistensi kita belajar setiap hari 1 jam misalnya, seperti itu. Terus contohnya lagi, 1 konten per hari. Itu kan ada ya yang konten kreator yang memang dia tuh membutuhkan, karena kan konten kreator tuh seharusnya punya jadwal sendiri gitu. Meskipun mereka kebanyakan itu kayak fleksibel ya pekerjaannya dimanapun gitu, tapi mereka tuh harus punya jadwal tersendiri. Apalagi kalau yang udah dapat endorse gitu, kan itu di ada jangka waktunya ya untuk endorse itu.
mereka harus punya jadwal kapan konten endorse, kapan konten kayak personal brandingnya gitu. Lalu yang ketiga ada juga contoh bangun 15 menit lebih pagi. Ini bisa menggunakan alarm ya kakak, pakai alat bantu alarm. Kalau kakak memang mau melatih konsisten dari hal-hal yang sederhana. Lalu buatin jadwal. Disiplin itu lebih mudah kalau ada sistem kakak, betul banget. Jadi punya jadwal-jadwal tersendiri kayak yang tadi aku bilang, kayak konten kreator itu kan meskipun kelihatannya fleksibel ya, kerjanya di mana-mana, kadang sambil ngurus anak, ngurus rumah, ngurusin suami, ngambil jadi konten kreator, terus ada endorsan kayak gitu-gitu. Dia tuh harus punya jadwal tersendiri setiap harinya agar bisa konsisten melakukan semua pekerjaannya dengan baik dan tuntas, dan tidak ada yang terskip gitu, lancar gitu semua kewajiban yang harus dia lakukan kayak gitu. Jangan tunggu sempurna kakak. Yang bikin orang berhenti itu biasanya mereka karena takut hasilnya jelek, ya enggak sih? Karena emang memulai itu hal yang krusial ya, maksudnya hal yang banyak ditakutin gitu sama orang-orang. Tapi padahal itu kuncinya itu yang penting konsisten dulu gitu. Bagus itu menyusul gitu. Nanti juga bakalan terasa gitu kalau misalnya konsisten setiap hari bikin konten. Nanti juga ada masukan gitu, ada apa ya, kayak biasanya ya misalnya sebulan full kita bikin konten kok gini-gini terus ya, terus kita cari referensi di TikTok orang atau di Instagram orang yang misalnya niche-nya sama kayak kita itu. Nah itu kan bisa kayak gitu. Nah lalu hargain juga prosesnya. Proses kecil tersebut yang kita lakukan juga kita harus hargain. Jadi jangan cuma fokus pada hasilnya yang pengen besar gitu. Karena orang yang berhasil adalah orang yang tidak berhenti ya, balik lagi ya. Orang yang berhasil adalah orang yang tidak berhenti. Aduh, aku jadi Oke, kita lanjut. Terus kenapa banyak orang-orang gagal konsisten? Kenapa kakak? Apakah ada yang bisa menjawab? Sebenarnya banyak orang yang mereka tuh sebenarnya tahu gitu apa yang harus mereka lakukan, ini nggak sih kakak gitu juga nggak sih? Jadi tahu apa yang mereka lakukan, tahu harus belajar, tahu harus hemat, tahu harus olahraga, tahu harus memulai usaha misalnya. Tapi kenapa sih tetap sulit gitu konsisten? Karena biasanya tuh masalah terbesarnya itu bukan dari kemampuan mereka kakak, melainkan dari kedisiplinan diri mereka gitu. Jadi makanya jangan takut untuk memulai ya, karena sebenarnya kakak-kakak semuanya itu banyak orang itu tahu gitu mereka tuh harus melakukan hal tersebut gitu. Yang pertama itu biasanya terlalu mengandalkan mood kita. Oke. Kalau nunggu mood bagus dulu baru gerak, kita akan sering menunda biasanya. Padahal orang sukses tetap jalan walaupun males tuh kakak-kakak. Jadi memang niatnya harus sangat-sangat kuat gitu untuk bisa tidak mengandalkan mood kita itu. Disiplin itu tetap melakukan hal yang penting bahkan saat kita tidak melakukannya. Wow, ini kata-kata yang bagus sekali ya kakak-kakak. Disiplin itu tetap melakukan hal penting bahkan saat kita tidak ingin melakukannya, tapi kita tetap melakukan gitu. Itu salah satu sebuah kekonsistensian terhadap diri kita gitu.
Nah, yang kedua itu biasanya orang itu kenapa gagal konsisten, ingin hasil yang cepat. Kakak harus percaya, semua tidak ada yang instan di dunia ini, semua butuh proses menurut aku. Bahkan orang yang misalnya mendapatkan privilege apapun secara instan, sebenarnya mereka itu tidak instan menurut aku. Mereka juga membutuhkan proses, atau bahkan mereka itu dapat instannya tuh duluan, tapi prosesnya tuh ketiga sih. Kalau kalau aku misalnya ingin mencapai sesuatu itu kan membutuhkan proses dan dapat sesuatu. Ada juga orang yang dapat sesuatu dan menyelesaikan prosesnya. Percaya nggak akan hal itu? Aku sih percaya. Jadi kalau aku misalnya mau menginginkan sesuatu itu, melakukan prosesnya terlebih dahulu, baru dapat gitu, dapat mencapai apa yang aku mau. Ada juga orang yang langsung dapat karena suatu privilege, tapi percayalah, setelah dia mendapatkan hal tersebut, dia itu memproses apa yang dia dapatkan itu setelahnya gitu. Nah, ada juga ya banyak orang yang berhenti itu karena ngerasa kok aku belum ada hasil, atau padahal proses besar itu dibangun dari pengulangan yang kecil katanya. Iya gak? Contoh baru jualan, misalnya aku pengen coba bisnis deh, bisnis apa ya, bisnis makanan misalnya ya, baru jualan 3 hari, tapi misalnya hari pertama ada yang beli tuh banyak nih, 15 cup, misalnya jualan apa ya, jualan seblak deh misalnya, jualan seblak. Hari pertama ada 15 cup, hari ketiga cuma ada 3 itu, hari kedua cuma ada 3, dan hari ketiga ada 2 misalnya. Kan itu turun drastis ya, jadi kayak FOMO gitu di hari pertama karena pertama jualan kan. Biasa marketing hari pertama di awal biasanya sekadar derdor gitu, tapi itu emang mempertahankan itu tuh emang butuh kekonsistensian dari diri kita sih sebenarnya. Lalu contoh lainnya adalah baru bikin konten 1 minggu langsung menyerah karena tidak ada viewers atau nggak ada yang like, nggak ada yang komen gitu. Tapi kalau misalnya emang kita passionnya di bidang bikin konten gitu ya, desain atau konten kreator gitu, mau ada viewers nggak ada viewers, mau ada komen nggak ada komen, mau ada yang suka atau yang nggak suka, dia akan membuatnya karena dia membuat dengan hati gitu, buat dia sendiri gitu, karena dia mau, dia suka gitu. Padahal konsisten itu butuh waktu sebelum hasil terlihat katanya gitu. Nah, ada juga biasanya yang gagal untuk membangun konsistensi itu terlalu besar di awal. Jadi kadang kita terlalu semangat di hari pertama. Yang tadi aku bilang kalau jualan itu biasanya semangat promosi sana sini, banyak yang beli itu, orang-orang kan pada itu jualan itu di sana tuh, misalnya jualan, akhirnya beli gitu. Nah, tapi hari kedua dia tidak melakukan hal tersebut gitu, karena hari pertama dia udah melakukannya dan udah dapat, udah aja gitu nyerah. Nggak nyerah sih, kayak udah aja gitu, padahal kan butuh konsistensi, setiap hari harus diulang bagaimana strateginya kayak gimana gitu. Makanya kan nggak mudah sih sebenarnya memasarkan produk kita itu, mau jasa ataupun barang. Tapi kalau misalnya kita memang niatnya kuat ya, kitanya konsisten untuk mempromosikan barang atau jasa apa yang kita jual, pasti hasilnya juga memuaskan. Ada pesan penting katanya, lebih baik kecil tapi terus jalan daripada besar tapi cepat hilang. Sama kayak yang tadi apa sih,
Mana ya, konsistensi kecil yang harus dilakukan terus menerus akan mengalahkan semangat besar yang hanya sementara. Sama ya kayak. Nah selanjutnya biasanya orang yang gagal itu mereka itu tidak punya sistem, jadi motivasinya itu untuk sementara, tapi sistem membantu kita tetap bergerak. Seperti yang tadi, kalau mau bangun pagi itu pasang alarm, lalu mau disiplin buat jadwal harian, catat target mingguan. Dan kalau misalnya mau konsisten, mau fokus, itu kurangi distraksi kayak gitu. Karena disiplin itu lebih mudah kalau hidup kita itu teratur. Tuh. Lalu yang kelima ada sering membandingkan diri. Jadi kita lihat orang lain sudah berhasil lalu merasa diri ini tertinggal. Percayalah teman-teman, rumput tetangga itu terlihatannya emang lebih bagus ya biasanya. Tapi kakak harus percaya, semua orang itu punya jatah gagalnya masing-masing. Semua orang itu punya ujiannya masing-masing. Jadi jangan merasa paling menderita, jangan merasa paling nggak bisa gitu. Karena apa yang kita bisa belum tentu orang lain juga bisa. Apa yang kita nggak bisa belum tentu orang lain juga nggak bisa gitu. Kita itu sudah tertakar dan terukur sama Allah itu. Jadi lebih baik fokus sama diri kita sendiri. Bagaimana cara kita bertumbuh, berkembang, bervalue gitu. Cara kita mempertahankan diri kita juga gitu. Karena kan nggak mudah sih ya melompati ujian kita gitu. Meskipun aku yakin kita semua itu mempunyai ujian yang beda-beda, tapi sebenarnya kita itu sama gitu. Semua itu punya ujiannya masing-masing gitu, ngerti gak sih? Meskipun gak mudah juga, kita tuh jangan sampai ngerendahin orang gitu. Jangan sampai aku merasa paling udah melewati segalanya gitu. Gak usah, gak perlu. Itu gak perlu ada rasa kayak gitu. Kayak ketika kita lihat orang sedang dipertemukan dengan ujiannya, terus kita tuh merasa cuman kayak gitu doang gitu, aku mah udah ngalamin ini itu A B C D bla bla. Gak perlu ada rasa kayak gitu, karena semua juga punya ujiannya masing-masing gitu. Atau kayak misalnya kita minder ya sama orang, orang itu udah di usia aku misalnya, orang itu udah punya kerjaan yang settle, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya usaha, sedangkan aku masih jadi karyawan, aku cuman ngurus anak 2 di rumah gitu. Semua itu harus dihilangkan dari pikiran kita. Atau misalnya kita kehilangan semangat atau berhenti di tengah jalan, itu tuh mempengaruhi kekonsistenan kita di diri kita gitu. Karena ada setiap orang punya proses masing-masing gitu. Jadi fokus aja sama diri sendiri kak, gak perlu. Apalagi kalau misalnya kalau kita sebagai mahasiswa, teman aku yang dulunya deket misalnya, dia masuk perguruan tinggi sedangkan aku hanya di swasta gitu. Kita gak pernah ada yang tahu kak, dia sekolah di perguruan tinggi dan kita yang di swasta tidak menjamin bahwa dia tuh bakalan lebih baik, lebih punya baik pekerjaan, punya lebih baik mindset, punya lebih baik daripada kita gitu.
udah fokus aja ke diri kita sendiri, apa yang kita jalanin, apa yang kita hadapin, apa yang kita dapetin gitu menurut aku. Oke? Jadi semangat buat kakak-kakak semua yang masih memperjuangkan dirinya sendiri gitu, karena kakak-kakak nggak sendiri kok gitu, banyak, semua orang juga sedang memperjuangkan dirinya sendiri. Aku sebagai wanita, seorang ibu, itu hanya bisa saling support gitu sama sesama wanita atau sesama ibu yang memang sama-sama berjuang gitu untuk diri kita gitu. Oke, balik lagi ya kak ke konsisten itu skill kak. Ternyata konsisten itu bukan bakat. Kadang kita melihat orang lain rajin, disiplin, produktif, lalu pikir dia mah emang orangnya konsisten, dia mah emang bakatnya disiplin. Padahal sebenarnya konsisten itu bukan bakat bawaan loh kak. Konsisten itu adalah skill yang dilatih. Jadi kakak-kakak semua juga bisa konsisten dan menumbuhkan rasa disiplin pada diri kakak-kakak semua gitu. Tidak ada orang yang langsung disiplin kok. Semua orang juga pernah malas, pernah menunda, pernah gagal menjaga rutinitas. Tapi bedanya ada yang berhenti dan ada yang terus belajar memperbaiki diri. Soal berhenti ini, kadang kita juga kan ngukur ya, aduh kayaknya aku udah over gitu, udah over kegiatan atau udah over, jadi kita butuh jeda sejenak. Itu juga kadang diperlukan, tapi tidak lama-lama, kita harus tetap bangkit lagi gitu untuk melakukan hal tersebut, memperbaikinya dan mengubahnya menjadi versi yang lebih baik gitu. Orang konsisten itu tidak pernah jatuh sebenarnya, tapi orang yang selalu untuk kembali bangkit gitu. Nah, terus ada lagi kakak-kakak, konsisten itu dibangun dari pengulangan, sama seperti belajar naik sepeda atau belajar berbicara. Disiplin itu perlu latihan. Kakak-kakak dulu waktu belajar sepeda roda 2, kita kan pengen ya bisa sepeda roda 2. Kita berusaha untuk belajar lagi meskipun jatuh gitu. Meskipun misalnya rantainya copot, kita minta bantu ke orang tua untuk masangin, terus kita pakai lagi gitu. Awalnya kan berat ya, kayak lutut sakit atau misalnya pegel-pegel betis gitu, atau ya sepedanya jadi baret-baret karena sering jatuh gitu. Tapi ya kalau misalnya kita terus mengulangi hal tersebut, pasti gitu kita bisa gitu pakai sepeda gitu. Tapi ya kalau misalnya kita mengulang lagi hal-hal yang emang kita mau capai gitu, biasanya otak itu udah mulai terbiasa dengan hal tersebut. Nah itu kita itu bisa jadi konsisten melakukan hal tersebut untuk mencapai tujuan yang kita mau gitu. Emang awalnya akan terasa berat ya, tapi akan menjadi sebuah kebiasaan. Percaya deh kakak-kakak. Jangan juga minder, yang tadi aku bilang, jangan juga minder kalau ngelihat orang yang jago. Lihat orang itu udah punya mobil, lihat orang itu udah punya motor, orang itu udah punya rumah, orang itu udah punya usaha, tapi kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah lihat berapa kali mereka gagal, berapa kali mereka ingin menyerah, dan berapa lama mereka membangun kebiasaan,
konsisten agar bisa dapat tujuan itu gitu. Malah lo sih ngomongnya, paham kan gitu. Jadi semua orang itu pernah ada titik awal kok kakak, jadi jangan pernah ngerasa sendiri atau ngerasa berkecil hati gitu. Fokus aja jadi lebih baik, karena bukan langsung sempurna ya. Banyak orang berhenti karena mereka merasa belum sempurna. Gak usah mau langsung jadi sempurna kakak, karena semua itu butuh proses. Jadi kemajuan kecil itu akan tetap menjadi kemajuan. Lebih baik konsisten 1% setiap hari daripada semangat 100%. Aku semangat 100% tapi cuman bertahan dalam 3 hari itu. Jadi mending konsistennya semangatnya 1% aja tiap hari. Oke, aku semangat lagi ya gitu. Kayak beberapa hari kemudian semangatnya, kalau misalnya dirasa kayak aduh aku hari ini, kita tahu nauin diri aja gitu kak, kayak aduh hari ini aku ngerasa banyak yang aku kerjain nih, aku bakalan tidur lebih cepet gitu. Jadi jangan sampai nyiksa diri sendiri juga. Kita nauin aja diri sendiri, kita tuh kapasitas diri kita tuh sampai mana sih gitu. Jangan sampai nyiksa diri sendiri atau merugikan orang-orang di sekeliling kita gitu kan, nggak mau ya. Jadi kalau hari ini kalian merasa hidup masih berantakan, mungkin bukan karena kalian gak mampu, mungkin kalian belum cukup konsisten aja sih kakak-kakak. Jadi dari konsisten itu dibangun dari satu hal, disiplin terhadap diri sendiri gitu. Oke deh, gitu aja mungkin. Oh ya, ada beberapa pertanyaan nih, boleh kakak-kakak komen di bawah. Atau misalnya DM deh ke aku, siapa di sini yang paling susah konsisten? Hari ini bilang A, besoknya bilang B, besoknya lagi bilang C, besokannya lagi balik lagi ke A. Atau ada yang pernah gitu, atau sering melakukan hal tersebut gitu. Jangan deh kakak dikurangin hal-hal seperti itu, karena itu akan menurunkan kedisiplinan kita ya. Jadi kita juga nggak teratur gitu hidupnya. Terus ada lagi pertanyaan berikutnya, kebiasaan apa yang lagi kalian coba bangun? Kebiasaan apa? Kalau aku, kebiasaan apa ya yang lagi aku bangun itu mencoba menerima, menjalani apa yang ada di depan aku dengan baik, dengan tuntas, dengan struktur, tidak merugikan aku, tidak merugikan keluargaku, dan tidak merugikan lingkungan sekitar aku. Kayak apa ya, kok masih bingung. Aku udah mulai sih, aku sebenarnya kan aku ini ya kerjanya remote gitu, meskipun teman-teman aku di sana nggak remote gitu. Aku punya jadwal setiap harinya apa yang harus aku kerjakan, karena kan aku di dalam dari pagi sampai malam ada jadwalnya. Kayak pagi ngurusin anak, suami, ada yang bayi kan. Jadi kalau pagi-pagi anak suami udah berangkat, aku ngurusin yang bayi, aku masak, aku beresin rumah, kayak mencuci baju,
membersihkan rumah, cuci piring, ngepel, membersihkan tempat tidur gitu. Itu sampai jam 12. Lalu aku punya jadwal kerja itu jam 1-an, jam 1 dari siang, karena itu jadwalnya anak aku yang kecil tuh tidur gitu. Tapi biasanya juga aku bisa ambil pagi ketika yang besar, anakku yang besar sekolah dan anak aku yang kecil itu main misalnya. Tapi kayak aku nggak bisa melakukan kerjaan ketika keduanya itu nggak ada anteng gitu, kayak yang satu tidur atau yang satu sekolah, nggak bisa, jadwalnya nggak match. Jadi pagi-pagi nggak ada satu anak sekolah yang siang, tapi ada yang satu yang kecil. Yang siang, kalau siang anak yang ke satu itu pulang sekolah kan, nah yang kedua itu tidur siang gitu. Jadi aku udah di fase jadwal yang nggak ada match gitu. Jadi akhirnya aku tetap buat jadwal apa yang harus aku kerjakan setiap harinya untuk kerja gitu. Nah, ada lagi pertanyaan. Kamu itu adalah tim semangat di awal atau tim sering berhenti di tengah jalan? Kalau aku cukup sering berhenti di tengah jalan deh kayaknya. Tapi aku mau melanjutkan lagi gitu. Banyak jedanya aku sebenarnya. Yang enggak semangat di awal juga enggak. Gitu. Terus kenapa konsisten itu bisa mengubah gaya hidup kita? Setuju nggak? Kalau aku sih setuju banget. Karena kan kita bisa jadi lebih disiplin ya. Memang sih sebenarnya gaya hidup itu disiplin juga sih ya. Aku jadi blank. Konsistensi mengubah gaya hidup. Nah, konsistensi itu mendisiplinkan diri kita gitu. Jadi kita juga bisa menahan apa yang kita inginkan, tapi kita memprioritaskan dulu apa yang kita butuhkan kayak gitu. Oke deh kakak, dari tadi aku belum baca aku belum baca komen-komen. Aku ngantuk banget. Hari ini dari pagi banyak yang dikerjain. Tapi ya alhamdulillah bisa aku kerjain dengan baik. Oh ya, selain jadwal kita kan punya jadwal untuk pekerjaan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja gitu, sebagai seorang istri, sebagai diri kita sendiri juga. Jangan lupa kita tuh butuh istirahat. Kapan waktunya kita istirahat, kapan kita waktunya makan. Jangan sampai lupa makan, telat makan. Karena apalagi aku seorang ibu, kalau ketika aku lapar, ketika aku telat makan, itu mempengaruhi mood aku, kayak emosi aja gitu sama anak-anak, atau misalnya pekerjaan juga mempengaruhi. Jadi kita harus sebenarnya sih ekstra profesional sih, nggak gampang kita bekerja sambil mengurus anak itu atau mengurus rumah. Itu yang aku rasain. Kadang juga aku ngerasa overwhelmed gitu di rumah beberapa kali, tapi aku hanya butuh didengar aja sih gitu. Aku hanya butuh didengar, apa yang aku rasakan itu tervalidasi gitu. Kayak kalau udah mah ya udah gitu, balik lagi besok juga aku akan melakukan hal itu lagi gitu. Aku akan bekerja lagi, aku akan ngurus anak lagi, aku akan ngurus ini lagi, aku akan ngurus semuanya gitu, kerjaan aku gitu.
gitu. Sorry. Oke deh, mungkin kakak-kakak sekian sharing aku malam ini. Kebetulan aku udah agak mengantuk. Terima kasih yang sudah gabung, yang udah dengerin sharing aku. Semoga bermanfaat ya kakak-kakak. Nah, untuk minggu depan jangan lupa aku juga masih masih share setiap hari Senin jam 8 malam. Aku mau buka minggu depan itu, aku mau share judulnya apa ya? Ntar aku buka dulu deh. Harusnya aku bintangin gak sih? Ya Allah, keringet ini. Sorry, ini agak cukup gerah ya. Ini kayaknya. Ini udah dibintangin cuy. Itu tentang stop mencari alasan. Oke deh, sampai ketemu minggu depan di hari Senin jam 8 malam. Kita akan sharing lagi, mindful lagi mengenai disiplin dan karakter, dengan tema-tema yang lain gitu. Oke deh, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum, dadah.